Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan kita di sini. Ini ada lagi cara atau tips kita memilih atau menentukan eh, rumah di perumahan. Biasanya kalau perumahan ini seperti kita lihat sekarang ini kebanyakan dari kawan-kawan kita yang mencicil, yang baru punya rumah, terkadang asal ambil rumah aja. Dan kebetulan itu banyak kejadian di lapangan, akhirnya bermasalah dengan kita. Sebenarnya, kita mengambil rumah itu kan pilihan kita kan membeli, kemudian developer itu menjual. Sama-sama dalam hal ini sama-sama dapat untung sebenarnya. Yang punya rumah dapat untung, dia bisa dapat rumah dengan cara mencicil atau kredit dan segala macam. Developer pun sebenarnya kan penjual dan pembeli. Penjual pun kan untung karena ada untungnya di situ. Tapi terkadang ya, bukan terkadang sebenarnya. Apa saya kan, karena sering kali saya jumpai di lapangan, akhirnya si pemakai user ini asal beli dulu, nanti direhab, nanti pokoknya diperbaikilah dalam kondisi rumah tertentu. Itu adalah cara berpikir kita yang kurang bagus menurut saya, karena begitu kita di lapangan nanti setelah kita diminta merehab rumah, akhirnya bermasalah. Contoh ini seperti ini, rata-rata developer membangun rumah ini tipe 36. Ini di belakangnya bisa kita lihat di sini, saya perlihatkan dulu sedikit. Rata-rata seperti ini habis ke sini, atapnya dari sampai ke depan lurusnya, kemudian ke belakang. Nah, ini kita perlihatkan di sini. Nah, ini seperti ini. Ada sisa di belakang, ini untuk dapur biasanya, dan sisa lagi di sini untuk garasi seperti ini. Nah, seperti ini kawan-kawan. Kemudian atapnya ini bermasalah satu kan. Kemudian lantainya ini rata-rata lantai yang dibikin, karena untuk penimbunan kan perlu biaya lagi. Di rendah seperti ini aja, udah pernah kita bahas juga sebelumnya, lantai ini akan berbikin masalah kalau kita merehab rumah. Rata-rata rumah tipe 36 kemudian direhab. Nah, ini kalau bisa, dan sebenarnya bisa, karena saya juga pernah mengawasi perumahan dulunya tahun-tahun 2011. Itu kan tergantung kepada negosiasi dari pihak penjual dan pembeli. Jangan kita mengikuti, kalau sebagai pembeli, ikutilah keinginan kita untuk mendapatkan rumah itu bagaimana. Saran saya satu dulu, pertama, minta rumah itu ditinggikan. Artinya ditinggikan dari lantai itu. Kalau saya pribadi untuk sebagai apanya, kita tinggikan sekitar 1 meter dari halaman ini, halaman seperti ini, halaman 1 meter. Jadi ada nanti pertama-tama itu 5 anak tangga, 20 cm anak tangganya ke bawah, tidak masalah kawan-kawan. Karena begitu nanti perumahan itu jadi, nanti rumah ini kadang-kadang ditimbun sedikit. Ini paling tidak habis nanti 20-30 cm naik, ya kan? Jadi kalau seandainya perumahan kita ini rendah, kemudian jalan di aspal 1 meter, kemudian rata-rata lantai rumah kita itu kan hanya 30 cm dinaikkan oleh developer. 30 cm nanti jalan di aspal atau dibetonisasi sekarang ada 20 cm. Kemudian 20-30 cm, kadang-kadang lebih lagi, akhirnya lantai rumah kita itu jauh di bawah dari jalan. Jadi rata-rata sekarang satu stepnya, ambil rumah itu pilih, dan kalau kan belum dibangun developer ini, minta langsung tinggikan 1 meter. Mungkin biaya nggak terlalu banyak. Sebenarnya kalau pintar-pintar nego, developer pun udah banyak untungnya di situ. Tinggal dinego begitu aja bisa. Sebagai pembeli tentu saja kita bisa. Kemudian seperti yang saya bilang, ini atapnya seperti ini. Kalau untuk direhab, ini tidak bagus atap seperti ini. Ini rumah kita contoh seperti ini. Nah, ini halaman depannya, ini belakangnya, sebelah ini di belakangnya. Jadi air hujan itu kan sebagian ke sini, sementara ini rumah orang sebelah kiri kanannya kan. Ke depan aja lagi. Sebaiknya minta sama developer itu, atapnya jangan begini. Nah, seperti ini kira-kira atapnya dibuat. Jadi rumah kita itu nantinya kalau membuang air, ini kan ada talang dibuat sini. Dari belakang ini bisa kita ikuti apanya? Kita ikutkan atap rumahnya. Nah, jangan seperti ini. Kalau seperti ini, jadi agak ribet nanti untuk talang air di sini, kemana air mau diarahkan seperti ini kan. Tapi kalau begini, kita tinggal nyambung ke depan. Mungkin ya caranya disesuaikan dengan apa. Seperti ini. Walaupun ini rumah tetangga, misalnya kan tetangga di sini, ini kan bisa dibikin talang air ke depan. Kalau udah begini, hancur kita nanti membuatnya. Kalau ini di belakangnya,
Nah, air sini kita bikin lagi di sini apanya, atapnya jadi bermasalah. Nah, itu yang paling penting sebenarnya. Dengan ditinggikannya lantai 1 meter, septic tank kan rata-rata di depan. Jadi kalau kita tinggikan rumah ini lebih tinggi, air ke septic tank itu lebih lancar, air ke got juga lebih lancar. Minta itu dipastikan karena itu yang bermasalah dalam saya selama ini diminta pertolongan oleh kawan-kawan kerabat saya kan. Kemudian minta atapnya seperti ini kawan-kawan. Ini. Jadi ke depan begitu apanya? Kuda-kudanya kan ini depan kita. Ini samping, samping ke depannya begini. Jangan begini. Karena air yang ke belakang ini kan berbahaya nanti untuk air hujan yang ke belakang berbahaya. Apa ya kita ini bocor-bocor talang-talangnya nanti. Demikian tips saya, lantai dengan atap. Diminta seperti itu sama developer. Mudah-mudahan tidak ada masalah kawan-kawan. Developer pun biasanya bisa ngikutinya itu. Demikian. Terima kasih.